Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang ketiga tahun B. Bacaan yang akan kita dengarkan diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai dengan 48. Kutipan ini merupakan kelanjutan kisah dari perjalanan dua orang murid di Emmaus. Mereka yang pulang ke kampung mereka di Emmaus berjumpa dengan Yesus di tengah jalan. Dan ketika mereka menyadari bahwa ternyata Yesus bangkit, mereka kemudian kembali ke Yerusalem dan menceritakan pengalaman mereka kepada para murid yang lain yang sedang berkumpul di Yerusalem. Setting tempat kisah bacaan ini hampir sama dengan apa yang kita dengarkan pada Minggu Paskah kedua yang lalu. Hanya saja dalam kisah Lukas ini tidak diceritakan Thomas. Namun situasinya hampir sama. Para murid berkumpul di dalam rumah yang terkunci dalam suasana tegang dan ketakutan. Lalu di dalam situasi seperti itu, Yesus hadir. Yesus datang ke tengah-tengah mereka. Para murid mengalami kebangkitan ini sebagai sebuah peristiwa yang baru, paham yang baru, yang pada zaman itu belum sangat populer. Orang masih tidak mengenal istilah kebangkitan dari alam maut. Hidup kekal, mereka belum sungguh-sungguh paham. Maka ketika mereka mendengar warta yang disampaikan oleh beberapa teman yang mengatakan bahwa Yesus bangkit, mereka pun tidak serta-merta menerima pengalaman ini. Bahkan ada kesan bahwa saat mereka berjumpa dengan Yesus, Yesus dilihat sebagai hantu atau semacam bayang-bayang. Mungkin gambarannya adalah seperti orang yang baru saja ditinggalkan oleh orang yang sangat dicintainya. Sehingga bayang-bayang orang yang sudah meninggal itu selalu ada di depan mata. Seolah-olah mereka ini atau dia ini yang telah wafat menampakkan diri, memunculkan diri. Namun itu sebetulnya lebih pada emosi, kerinduan, cinta yang begitu besar. Namun demikian, kisah dari para murid pertama yang berjumpa dengan Yesus yang bangkit agak sedikit berbeda. Bukan hanya satu orang yang mengalami peristiwa perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Mereka semua tentu saja dalam kebersamaan merenungkan kembali peristiwa-peristiwa hidup Yesus, pengalaman-pengalaman mereka bersama Yesus, sejak dari Galilea sampai dengan Yerusalem. Kalau Yesus hanya menjadi bayang-bayang, rasanya tidak mungkin, karena Yesus mereka rasakan mengubah hidup mereka. Yesus memberikan sebuah insight, pemahaman, pengertian, bahkan mendorong mereka untuk mengambil sebuah gaya hidup yang baru, yang sebelumnya tidak pernah mereka pikirkan. Pada akhirnya nanti, kelompok para murid Yesus ini yang semuanya sebetulnya adalah orang-orang Yahudi, mereka melepaskan diri dari tradisi-tradisi Yahudi dan mereka membentuk cara hidup yang berbeda, cara hidup yang tersendiri.
Dan itu mereka renungkan sebagai buah dari perjumpaan mereka dengan Yesus, dari pergumulan mereka dengan Yesus, sejak mulai dari panggilan pertama di Galilea sampai dengan wafat dan kemudian bangkit. Inilah yang semakin meyakinkan para murid bahwa Yesus bukan hanya masa lalu atau Yesus tinggal kenangan, tetapi Yesus tetap hadir. Yesus tetap ada bersama-sama dengan mereka. Yesus menyertai hidup mereka. Disinilah iman para murid terhadap Yesus yang bangkit semakin berkembang. Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Bahkan Yesus mereka rasakan dan mereka alami sebagai yang ikut makan bersama mereka. Yesus bahkan makan dari hasil kerja mereka, roti dan ikan. Yesus sungguh-sungguh menampakkan kehidupannya di tengah-tengah mereka yang sedang bergumul untuk memberi makna pada perjumpaan Yesus. Hidup mereka dengan Yesus. Inilah hal yang baru yang dialami oleh para murid. Maka sikap yang kemudian diminta oleh Yesus untuk diwartakan adalah pertobatan, pengakuan dosa dan pengampunan dosa. Dosa membuat manusia seperti terjerat dalam belenggu yang membuat dia tidak mampu hidup bebas, hidup merdeka. Sebaliknya, kebangkitan Yesus merupakan bukti kemerdekaan, kebebasan dari belenggu-belenggu alam maut, belenggu-belenggu dosa yang membuat orang berada dalam kegelapan dan ketidakjelasan tentang masa depan. Kebangkitan Yesus membuat mereka berkeyakinan dengan teguh bahwa hidup mereka akan diubah. Mereka tidak akan berada di dalam kematian yang gelap. Dosa mereka pun ditebus dan diampuni oleh Allah berkat Yesus. Mereka kemudian akan dimuliakan bersama dengan Yesus. Dan itulah yang terus-menerus dihidupi oleh gereja. Maka di dalam hidup beriman kita diminta untuk bersaksi. Kesaksian kita menjadi nyata ketika iman itu menumbuhkan persaudaraan. Dan di dalam persaudaraan itu ada saling memperhatikan, saling berbela rasa, saling solider. Semakin persaudaraan itu kuat, semakin solidaritas itu menjadi nyata. Dan dengan demikian, iman akan Yesus Kristus juga menjadi konkret. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, kisah kebangkitan membawa kita kepada kesadaran akan Yesus yang telah membebaskan manusia dari belenggu-belenggu dosa, supaya mereka menemukan hidup yang baru di dalam Dia. Marilah di zaman ini juga melalui hidup persaudaraan kita, melalui hidup solidaritas kita satu sama lain sebagai saudara, kita wujudkan iman kita akan Kristus yang bangkit, yang menyertai kita terus-menerus. Semoga
Tuhan Allah kita yang maha baik senantiasa memberkati saudara sekalian dengan berkat-Nya yang melimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.